Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa YouTube yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan inayah-Nya sehingga kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tidak lupa kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita semua nilai-nilai kesopanan dan adab yang luhur sehingga bisa menjadikan kita insan yang berakhlakul karimah, sopan, dan memiliki etika yang mulia. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencintai Nabi Muhammad dan meneladannya. Segala teladan yang pernah beliau lakukan selama ada di dunia, mulai dari berucap, bertindak, dan berperilaku dalam keseharian kita. Meneladani dan mencintai Nabi Muhammad merupakan langkah awal untuk bisa membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari ajaran Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang harus kita sembah tanpa sekutu baginya. Oleh karena itu, Allah menegaskan kepada kita semua bahwa jika umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah. Dan untuk mengikutinya, terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan olehnya. Misal, orang-orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan orang Nasrani yang mengakui bahwa pemuliaan mereka kepada Al-Masih merupakan bukti cinta kepada Allah. Tidak hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja, ayat ini juga diturunkan kepada semua orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka pengakuan cinta itu pada dasarnya merupakan pengakuan dusta yang tidak memiliki makna apa-apa. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana cara agar kita bisa tergolong sebagai orang yang cinta kepada Allah? Cara pertama adalah dengan mengikuti semua jejak langkah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini bisa kita ikuti jika kita benar-benar tahu terhadap semua ajarannya, sikapnya, cara berdakwahnya, kesopanan, dan keluhuran etikanya, serta semua teladan-teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Salah satu cara untuk mengetahui semua itu adalah bisa kita temui dalam perayaan Maulid Nabi. Dalam perayaan tersebut kita akan tahu betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad. Ia merupakan sosok teladan terbaik yang pernah ada di dunia. Ketika sudah tahu pada kemuliaan dan keluhuran Nabi, maka akan tumbuh kecintaan kita kepadanya, sehingga kita akan mengikuti semua jejak langkahnya. Para pemirsa YouTube yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan mengadakan Maulid Nabi atau menghadiri perayaan Maulid akan menjadikan kita semakin banyak bersolawat kepadanya. Sedangkan salah satu bukti cinta setiap orang adalah sering menyebut nama orang yang mereka cinta. Dan orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi menunjukkan bahwa dalam dirinya terdapat cinta yang besar kepadanya.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ya Ulumuddin mengatakan, Man ahabba syai'an aktsara bi'dhuru romin tikri wa dzikri ma yata'allaqu bi. Siapa saja yang cinta pada sesuatu, maka dengan pasti ia akan memperbanyak menyebutnya dan menyebut hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini adalah puncak kecintaan seorang umat Islam yang cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadikan sholawat kepadanya sebagai satu-satunya ucapan yang paling sering keluar dari lisannya, sebab baginya tidak ada ucapan yang paling manis untuk disebutkan selain bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dan manfaat dunia dan akhirat. Pengertian rahmat pada diri Rasul adalah ajaran tentang persamaan, persatuan, dan kemuliaan umat manusia, hubungan sesama manusia, pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Para pemirsa YouTube yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepantasnya sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa mencintai beliau dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Cara mengekspresikan kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan beberapa hal, diantaranya adalah dengan memperbanyak sholawat atasnya. Cara lain mencintai Rasulullah adalah dengan meneladaninya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan memperbanyak sholawat, mengikuti teladan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dikisahkan dalam kitab Nasahul Ibad karya Imam Nawawi bahwa Syekh Shibli mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan, Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Shibli. Syekh Shibli pun bertanya tentang hal itu. Ibnu Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi dan melihat Rasulullah mencium kening Syekh Shibli. Dalam mimpinya itu, Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Shibli? Rasulullah menjawab bahwa Syekh Shibli selalu membaca 2 ayat terakhir surat At-Taubah dan sholawat setiap selesai sholat fardu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berselawat dan mengikuti sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada beliau, dan kelak mendapatkan cinta dan syafaatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh pemirsa YouTube yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.